Oke, eh, baik kita mulai untuk pertemuan kali ini. Sebentar. Kita akan coba mempraktekkan apa yang saya sudah jelaskan di web. Nah, untuk implementasinya, sebagaimana yang diminta ya, Anda semua wajib pakai laptop ataupun pakai komputernya. Nah, supaya nanti bisa langsung praktek. Jadi dalam artian ketika ada kendala bisa langsung dikomunikasikan ataupun jadi saya tahu gitu bahwa Anda juga bukan hanya sekedar mendengarkan, nah tapi juga mempraktekannya. Karena itu jadi hal yang penting ya, jadi hal yang penting dalam artian apa pentingnya ya supaya semuanya bisa. Ya, jadi supaya semuanya bisa mengikuti sesuai dengan arahan dan semuanya bisa paham bagaimana sih proses coding ini berjalan kayak gitu ya, bagaimana sih pemrograman ini berjalan, semuanya bisa paham. Nah, di sini yang sudah join ini ada 14, berarti 13 orang ya. Enggak, mungkin 12 orang lah. 12 orang. Saya ingin pastikan bahwa Anda semua sudah siap NetBeans-nya. Silakan dijalankan dulu NetBeans-nya. Minimal tampilannya sudah seperti inilah, supaya nanti mudah untuk ngasih instruksinya. Ya, oke. Nanti saya akan cek ya. Saya akan cek kalau misalkan Anda tidak ada NetBeans-nya, otomatis akan dianggap tidak hadir. Nah, bagaimana bagi yang belum punya laptop misalkan, nah itu tolong bisa numpang ke temannya dulu gitu ya, ke kosan teman ataupun ke rumah temannya, supaya kita bisa benar-benar belajar lah. Oke, kita akan coba bahas sekarang. Saya sudah nulis artikel tentang tahapan apa yang akan kita lakukan pada pertemuan kali ini. Nah, intinya pada pertemuan kali ini kita akan coba untuk membahas tentang sintak dasar dalam Java. Nah, saya ingin ke sana dulu sebetulnya sebelum kita lihat sisi visualnya ya. Sebelum kita lihat sisi visualnya, saya ingin coba mengarah ke sana dulu. Jadi dalam artian nanti kita punya pemahaman setidaknya basic tentang bagaimana sebuah Java itu bekerja. Nah, ini artikel yang sudah saya buat, Anda bisa pelajari, bisa baca, terus kemudian nanti kalau misalkan ada source code, contoh source code di sana, Anda bisa copy, nggak apa-apa lah, bisa di copy, terus kemudian yang penting kan Anda merasakan dulu bahwa aplikasinya jalan gitu, project yang dibuat itu jalan. Karena sangat penting ya untuk bisa merasakan yang running dulu sebelum nanti mungkin akan ketemu sama hal-hal yang error kayak gitu kan. Nah, kita coba yang running dulu. Oke, ini yang saya sudah buat. Anda bisa perhatikan. Nah, saya akan jelaskan ulang ya dengan bahasa saya sendiri bahwa pertama kita ketahui bahwa Java itu dia bisa masuk ke berbagai macam platform ya, berbagai macam komputasi dari mulai server. Nah, kalau misalkan server mungkin Anda masih rada jauh, bukan rada jauh, ngawang-ngawangnya terlalu jauh lah. Tidak sedekat ya yang lain gitu. Nah, terus kemudian selain itu kan Java juga bisa masuk ke desktop. Nah, kalau desktop saya kira Anda sudah cukup familiar karena udah berhubungan dengan NetBeans. Terus kemudian di sisi lain juga bisa ke mobile. Nah, kalau mobile itu sangat-sangat lebih familiar lagi karena itu berhubungan dengan smartphone yang Anda gunakan. Bahkan sekarang mungkin Anda ada sebagian yang online pakai handphone. Nah, itu aplikasi Zoom yang Anda pakai itu bisa jadi dia menggunakan Java gitu.
Meskipun saya nggak tahu ya di belakang layarnya pakai apa. Tapi ada kemungkinan 50-50 lah, 50% dia memang menggunakan Java. Oke. Jadi Java ini dia sangat lumrah, sangat umum digunakan. Nah, selain itu, karena kita pun di pemrograman visual akan belajar menggunakan Java, jadi kita perlu untuk mengetahui yang dasar-dasarnya dulu, yang benar-benar basic lah tentang Java. Saya tidak akan terlalu membahas yang lebih dalamnya lagi, misalkan kayak bagaimana kelas di Java bekerja, terus kemudian bagaimana bagaimana metode-metode Java bekerja, karena kan itu ada di ranah yang lainnya ya, di mata kuliah yang lainnya. Nah, tapi saya akan jelaskan ini aja dulu kayak gitu. Yang dasarnya dulu. Kalau misalkan Anda sudah pernah belajar, nah kita coba ingatkan kayak gitu kan. Kalau misalkan belum pernah belajar ataupun masih lupa, ya kita coba bahas lagi sekarang. Oke, terus kemudian yang kedua, Java itu menggunakan konsep OP, Object Oriented Programming. Nah, ini yang harus selalu Anda ingat. Sebetulnya sekarang sih hampir banyak bahasa pemrograman yang dia menggunakan konsep OP. Bukan hanya Java, hampir semualah, termasuk PHP pun yang nanti akan kita pelajari setelah mata kuliah ini, itu menggunakan konsep OP. Pada mulai dari versi 5 ke sini, dia dia punya OOP kayak gitu, punya Object Oriented Programming. Sebelumnya memang dia bukan OOP, jadi PHP itu di awal dia diciptakan bukan untuk Object Oriented Programming, beda dengan Java ya. Kalau Java memang dari awalnya sudah didesain dan diciptakan menjadi sebuah bahasa pemrograman yang sifatnya Object Oriented. Nah, Object Oriented itu pada intinya kita memerlukan sebuah kelas dan kita memerlukan sebuah objek. Objek itu adalah penjelmaan dari sebuah kelas, kayak gitu ya. Oke, jadi itu yang perlu dipahami. Nah, berikutnya yang harus Anda siapkan yaitu Anda harus sudah menginstal Java di komputer Anda. Kalau misalkan Anda sudah menginstal NetBeans, otomatis sudah menginstal Java. Karena syarat dari NetBeans itu adalah harus terinstall Java terlebih dahulu. Kayak gitu kan, syarat dari sebuah NetBeans tentu saja harus terinstall Java terlebih dahulu. Kalau misalkan Java-nya tidak terinstall ataupun gagal diinstalnya, itu pasti NetBeans-nya nggak akan jalan. Nah, jadi pada perkuliahan kali ini wajib Anda punya, karena kalau misalkan nggak ada, tidak akan bisa mengikuti ya, tidak akan bisa mengikuti perkuliahan. Oke, berikutnya kita akan coba langsung praktekkan aja ya. Jadi ada dua pelajaran yang akan kita coba sekarang. Yang pertama yaitu kita akan coba kenal lebih dekat lagi dengan variabel di Java. Mungkin Anda sudah paham sebagian, tapi kita akan coba ingatkan kembali. Terus kemudian satunya lagi kita akan bicara tentang konsep array ataupun larik ya. Nah, konsep variabel dan juga larik ini kadang ada beberapa mahasiswa yang masih belum paham gitu. Bahkan variabel pun ada beberapa mahasiswa yang masih belum paham. Nah, ini akan jadi sangat berbahaya kalau misalkan belum paham. Jangankan array ya, array itu kan istilahnya lebih lanjutannya lagi dari sebuah variabel. Nah, variabel pun masih banyak yang bingung, kadang masih banyak yang bingung. Termasuk tipe data pun itu masih banyak yang bingung. Nah, kita akan coba bahas itu dulu ya, kita coba kupas itu dulu. Oke, selanjutnya kita coba pindahkan lagi ke NetBeans. Nah, ini tampilan NetBeans saya. Kita coba untuk membuat sesuai dengan apa yang ada di tutorial ya. Jadi kita akan coba buat project baru dulu. Silakan tolong diikuti ya.
Di sini ini udah ada berapa orang nih? 18 kurangi 2. Karena saya join pakai 2 device. Satunya lagi buat lihat apakah bagaimana sisi tampilannya ya. Karena kadang kalau online Zoom itu suka ketinggalan layarnya. Nah, supaya supaya saya tahu delay-nya gimana, saya pakai 2 device. Artinya 18 kurangi 2. Ada 16 ya, ada 16 orang yang udah gabung. Nah, yang 16 orang ini silakan ikuti tutorialnya pakai NetBeans di laptopnya. Nah, kita akan coba buat project baru. Caranya yaitu file new project, kayak gini ya, file new project. Nah, terus kemudian di sini ada 2 pilihan. Maaf, ada banyak sebetulnya ya. Cuman saya kadang fokusnya cuman ke ini doang nih, ke Maven sama Gradle. Ada end, ada HTML, kalau yang ke bawahnya mah ini bukan Java ya. Ada C++ dan lain sebagainya. Nah, cuman saya kadang fokusnya cuma ke ini aja, Maven sama Gradle. Nah, keduanya mungkin saya sudah pernah jelaskan ya, tapi saya jelaskan ulang lagi. Jadi keduanya itu dia bedanya di pengelolaan library. Yang saya perhatikan perbedaannya itu ya. Jadi perbedaannya pada proses bagaimana cara dia untuk mengelola library. Library itu naonnya, library itu nya perpustakaan, berarti perpustakaan kode, perpustakaan source code kayak gitu, perpustakaan source code. Kalau Maven dia lebih manual, kalau Gradle dia udah otomatis. Nah, cuman kalau di NetBeans yang Gradle itu rada rumit dalam hal ketika nanti kita implementasi ke pemrograman visualnya. Karena rada butuh waktu yang lebih lama untuk membuat sebuah form. Intinya kayak gitu. Nah, makanya kita akan coba bikin pakai Maven. Sedangkan di pemrograman visual ini sebetulnya tidak terlalu banyak library yang dibutuhkan. Mungkin beda dengan pemrograman mobile. Kalau di mobile, kita butuh banyak library, beneran butuh banyak library. Untuk bikin animasi aja kita harus pakai library. Nah, kalau di sini sih nggak usah, dikit lah. Dikit butuh yang kayak gitu. Kalau Android dia banyak. Anda mungkin pengguna Android ya sehari-hari, saya yakin semuanya pakai Android baik itu, dan mungkin Anda menghabiskan banyak waktu dengan melihat smartphone ya. Sekarang kan manusia modern seperti itu. Udah sangat tergantung dengan smartphone. Nah, begitu juga bukan begitu, maksudnya gini, ketika Anda coba misalkan Anda buka aplikasi Instagram. Nah, Instagram itu sebetulnya pasti dia merupakan kumpulan dari banyak library. Saya yakin itu. Dia pasti menggunakan banyak library yang bukan dibuat oleh dia sendiri, tapi dibuat oleh perusahaan yang lain kayak gitu. Nah, karena banyaknya komponen library yang harus diinputkan, itu tidak memungkinkan lagi Android untuk pakai Maven. Makanya Android dia migrasi ke Gradle. Kayak gitu ya. Nah, tapi untuk tutorial kali ini, kita akan pakai yang Maven. Oke. Ini jadi Anda pilih yang Java with Maven, terus kemudian pilih yang project-nya Java Application. Terus kemudian klik Next. Nah, ini juga sudah saya pernah jelaskan ya, tapi saya akan jelaskan ulang lagi. Mungkin bedanya ini sambil Anda praktek, ya, sambil Anda praktekkan. Oke, kita coba yang ini ya. Ini project name. Sebetulnya saya sudah jelaskan di keterangan di tutorial yang dibuat. Nah, tapi pada intinya project name itu adalah nama project dari aplikasi kita. Nah, kita kan nanti kalau misalkan Anda jadi programmer ataupun developer ataupun orang yang membuat startup, itu pasti
ngasih nama dong ke project yang kita buat ya. Ya misalkan kita bikin Instagram, project name-nya berarti isi dengan Instagram kayak gitu. Gitu kan? Nah, misalkan kita mau bikin adlink versi kita sendiri, ya misalkan kita ubah jadi edu untas misalkan atau apalah gitu ya. Nah, pada intinya adalah project name adalah nama project yang akan kita buat. Nah, pada tutorial kali ini kita akan isi dengan sintak Java. Oke. Sederhana aja ya sintak. Oke. Terus kemudian project location itu terserah Anda mau nyimpannya di mana, di folder apa aja. Berbeda dengan PHP ya. Kalau PHP itu kan kita harus spesifik banget. Tidak boleh kita harus menyimpannya di htdoc. Nah, tapi kalau yang ini Anda boleh nyimpan di mana saja, terserah kayak gitu. Karena Java itu dia khususnya di Windows ya, di Windows dia bisa running di berbagai banyak folder kayak gitu. Tidak harus spesifik di folder tertentu. Nah, jadi project location silakan Anda tentukan di mana saja, bebas. Terus kemudian ada istilahnya group ID. Nah, ini dia menjadi identitas sebetulnya ya. Dia menjadi identitas yang nanti fungsinya akan membentuk package. Jadi dia tuh pembentuk identitas. Karena identitas yang realnya sebetulnya package. Identitas yang realnya dia sebetulnya package. Nah, yang namanya identitas itu dia harus unik. Harus unik ya. Nah, karena harus unik, maka biasanya orang-orang menggunakan nama domain dari perusahaannya. Nama domain dari perusahaan ataupun dari kampusnya. Contohnya di sini kan saya tulis ac.id.untas.pti. Nah, kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa yang namanya domain UMTAS itu tidak akan ada lagi yang punya selain kita. Kecuali umtas.com ya, itu mungkin ada yang lain yang punya. Tapi kalau umtas.ac.id, ya tidak akan ada yang lain, kan sudah diregisterkan. Jadi domain web domain itu pasti dia unik. Pasti dia unik, tidak mungkin nggak unik, pasti unik. Version ke bawahnya ada version. Nah, kalau version ini juga sembarang sih sebetulnya. Yang namanya version ya versi aplikasinya mau berapa kayak gitu. Nah, kalau di sini saya tulis aja nilainya default lah, nggak ada yang diubah. Nah, terus kemudian package. Package itu tadi dijelaskan bahwa package dia akan jadi identitasnya. Beneran jadi identitas. Dia tuh akan yang saya lihat ya, yang saya perhatikan dia memang jadi identitas dari aplikasi yang kita miliki. Nah, dibentuknya package itu dibentuknya dari dari grup ID sama dari nama aplikasinya. Semakin banyak titiknya, justru kan di sana Anda perhatikan ya di layar zoom-nya bisa dilihat. Nah, di sana ada titik pemisahnya kan, AC.id.umtas, .pti, itu ya, titik sintak Java. Nah, ketika dibuat tersebut, titik-titiknya itu nanti dia akan dikonversi menjadi sebuah folder. Dia akan dikonversi menjadi sebuah folder. Artinya nanti Java akan mengenerate folder baru yang namanya AC. Terus kemudian ketika kita pilih folder tersebut, di dalamnya ada subfolder lagi namanya ID. Diklik lagi, di dalamnya ada subfolder lagi namanya UMTAS. Diklik lagi, dia akan membentuk subfolder lagi namanya PTI. Diklik lagi, dia akan membentuk subfolder lagi. Kayak gitu, terus aja kayak gitu. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita untuk isiannya Anda cukup seperti ini ya, sesuai dengan apa yang ada di tutorial yang sudah bisa Anda baca. Nah, terus kemudian klik finish.
finish. Oh, sorry. Ada yang salah ya. Oke. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, berikutnya ini saya kasih embel-embel dua karena tadi kayaknya saya udah punya folder yang sama. Oke, kita lanjutkan. Sebentar. Oke. Nah, kita lanjutkan. Setelah ini finish ya, kita akan coba buat kelas baru. Pertama, saya ingatkan lagi bahwa Java itu objek oriented, jadi dia kumpulan dari beberapa kelas. Nah, jadi ketika kita akan coding, itu kita wajib buat sebuah kelas. Nah, yang kalau misalkan Anda perhatikan di ini ya, di bagian di NetBeans yang Anda punya, itu masih belum ada kelasnya. Nah, di sini kan belum ada kelasnya nih. Di sini baru ada nama package-nya, terus kemudian kelasnya kosong. Jadi kalau misalkan di run, ini nggak akan bisa. Karena dia tidak membaca satu kelas apapun kayak gitu. Ya. Nah, terus kemudian kita coba untuk membuat kelas baru. Oke, ini tidak berlaku di semua Java ya, karena ada juga yang cara mendefinisikannya beda lah. Tapi untuk di NetBeans ini, kita perlu membuat sebuah main class dulu, main class. Nah, makanya tugas berikutnya adalah Anda harus membuat main class. Cara untuk membuat main class itu gampang, tinggal di bagian sini, di package-nya, diklik kanan, terus kemudian pilih new, terus kemudian pilih Java main class. Kayak gini. Oke. Nah, ini Java main class. Kita perhatikan dulu ya. Di sana ada beberapa inputan. Yang pertama adalah inputan class name-nya. Saya mau biarkan default yaitu new main. Oke, sebetulnya Anda bisa mengubah class name sesuai dengan fungsinya. Karena fungsi dari kelas yang saya buat itu adalah sebagai kelas utama, maka saya akan biarkan dia seperti itu. Nah, tapi ketika nanti Anda misalkan buat kelas baru lagi, terus kemudian kelas tersebut itu udah spesifik berdasarkan pada fungsi. Misalkan saya ingin membuat kelas untuk pengelolaan mahasiswa, ya Anda tulisnya berarti kelas name-nya adalah mahasiswa. Jadi fungsinya udah jelas kayak gitu ya. Nah, karena memang ini tujuannya untuk kelas utama, ya sudah saya akan buat dia menjadi new main seperti ini. Udah selesai kayak gitu kan. Nah, terus kemudian di bawahnya ini ada package nih. Package-nya itu Anda bisa tetap sama seperti ini, atau kalaupun misalkan mau dibedakan, Anda bisa tambahkan kayak gini kan, new misalkan. Package name is not valid. Oke, berarti jangan new. Apa ya? Oke. Nah, misalkan seperti ini ditulisnya. Ketika Anda menulis seperti ini, maka nanti dia akan mengenerate satu package baru. Dia akan mengenerate satu package baru. Jadi dia tuh beda ya, beda dengan package yang atasnya. Nah, jadi itu istilahnya adalah sub package lagi. Jadi di dalam package ada package lagi.
Nah, kita skip dulu pemahaman ke sananya, kita akan coba biarkan sama seperti ini. Oke, selanjutnya klik finish. Oke, dia NetBeans dia akan mengenerate secara otomatis beberapa komponen. Pertama, package ini memang komponen yang wajib didefinisikan pada pemrograman Java. Jadi package itu selalu ditulis di atasnya. Nah, terus kemudian tapi kita dibantu oleh NetBeans. Artinya ini tanpa kita perlu tulis sendiri, ini dia udah generate ya. Udah di-generate otomatis. Terus kemudian dia juga mengenerate otomatis ini kelasnya public, class, new, main, kayak gitu kan? New main. Terus kemudian dia juga akan otomatis mengenerate ini. Ini namanya apa? Metode ya. Metode. Nah, di sini udah otomatis di-generate metodenya. Oke, kita akan coba tes dulu bahwa aplikasi yang kita buat ini sudah berjalan, ataupun IDE yang kita buat ini sudah jalan. Cara ngetesnya gampang, yaitu kita tinggal tulis aja. Ini namanya algoritma hello world ya. System.out.print ln kayak gitu. Nah, hello dunia. Gitu kan. Terus kemudian seperti ini. Nah, tinggal tulis aja system.out.print ln. Kalau misalkan ada kata kunci ln, sintak ln di belakangnya, itu maksudnya adalah bahwa itu dia akan membentuk garis baru. Baris baru ya, nanti di ujungnya. Jadi setelah ini nulis halo dunia, dia akan enter ke bawah. Oke. Selanjutnya, Anda coba jalankan ataupun running dengan cara memilih klik klik run project di atas. Nah, ini nanti akan muncul seperti ini. Nah, pada saat muncul seperti ini, itu artinya adalah kita akan kita akan menentukan kelas main mana yang akan dijalankan. Ini sebetulnya dia kalau misalkan kita punya banyak kelas main, ini tentu nanti di sini pilihannya akan banyak. Nah, tapi kita cuma satu, kelasnya kan kita cuma baru satu, nah itu akan muncul cuma satu aja seperti ini. Terus kemudian setelah itu, kita bisa pilih yang ini ya, remember permanently. Jadi supaya nanti ketika di running akan tetap ke sini. Dan sebetulnya kita juga nanti bisa melakukan perubahan. Kalau misalkan kelas mainnya mau diubah gitu, dipindahkan ke kelas main yang lain, itu juga bisa sebetulnya. Oke, terus kemudian setelah itu select main class. Oke, sudah ya. Nah, output dari coding yang tadi dibuat itu bisa dilihat di bagian bawah di sini. Di sini ada tulisan nih, halo dunia. Kayak gitu. Oke, dapat dipahami ya. Nah, kita udah sampai ke tutorial yang ini ya. Oke. Nah, yang ini ya. Nanti outputnya akan seperti ini. Jadi kalau misalkan Anda berhasil, itu outputnya akan jadi seperti ini. Halo dunia. Oke. Kalau misalkan gagal, berarti masih ada masalah pada IDE Anda. Harus disesuaikan lagi. Baik, kita lanjut. Ya. Punya saya build failure. Nah, berarti itu nanti kalau misalkan ada build failure ya, nah itu bisa nanti di sininya kan akan muncul errornya. Oke, misal ini mah ya. Jadi cara mengatasinya, gimana?
Apa yang saya mau benerin? Nanti kita coba bahas ya. Nah, tapi pada intinya kalau misalkan ada build failure kayak gitu, itu sebetulnya kasusnya banyak. Dalam artian saya juga mungkin nggak tahu ya satu-satu case-nya apa. Nah, tapi cara untuk mengatasinya dan itu juga saya lakukan yaitu ya mau tidak mau kita harus cari di Google. Nah, nanti itu pasti sudah banyak yang bahas. Jadi nanti si build failure, nanti di bawahnya itu kan ada pesan errornya. Nah, setelah itu pesan error tersebut disalin aja pesan errornya, kemudian cari di Google, dan pasti muncul solusinya. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, kita coba lanjut dulu ke pembahasan berikutnya, yaitu variabel pada Java. Nah, untuk bagian ini, untuk variabel pada Java, saya akan coba jelaskan supaya semuanya paham ya. Dalam artian jangan sampai ada yang nggak paham lagi. Bahwa saya mungkin jelaskan dulu dari variabel. Variabel itu ya sama ya kayak di matematika lah. Kalau misalkan Anda di matematika pernah belajar nilai X, nilai Y, kayak gitu kan. Nilai Z misalkan, atau nilai A, nilai B, ya sama aja. Di pemrograman juga seperti itu. Jadi variabel itu ya X-nya, Y-nya, kayak gitu kan. Nah, variabel ini biasanya untuk di Java itu didahului dengan tipe datanya ya. Jadi nulisnya itu adalah tipe datanya, terus kemudian nama variabelnya, itu yang umum. Tipe data, terus kemudian spasi nama variabel. Nah, kalau misalkan nama variabelnya itu dia, kalau misalkan variabelnya itu dia membutuhkan nilai awal, maka kita tinggal tulis aja tipe datanya apa, spasi nama variabel, diisi dengan sama dengan, terus kemudian nilai awal, kayak gitu. Jadi, tipe data, nama variabel, sama dengan, dan nilai awal. Nah, contohnya adalah seperti ini. Integer A sama dengan 10. Artinya adalah kita mendefinisikan sebuah variabel baru dengan nama A, variabelnya dengan nama A, terus kemudian diisi dengan nilai awal 10, kayak gitu kan. Terus kemudian kita buat lagi variabel baru namanya B, tipe datanya integer, integer itu bilangan bulat ya, integer bilangan bulat. Terus kemudian B ini diisi nilainya dengan 20. Nah, integer jumlah, ini jumlah, oke, hasil penjumlahannya kita simpan di sini. Integer jumlah A plus B. Nah, setelah itu terus kemudian kita cetak kayak gini. System.out.print hasil jumlah A plus B adalah jumlah. Kayak gitu. Nanti outputnya kalau misalkan jalan akan seperti ini. Hasil jumlah 10 tambah 10 adalah 30. Kita coba praktekkan ya. Kita coba praktekkan di NetBeans-nya. Oke, yang ini diubah aja. Kita isi dengan integer A tadi berapa? 10 ya. Integer B sama dengan 20, kayak gitu. Terus kemudian Anda tinggal tulis integer jumlah. Ini jumlah itu artinya nama variabel ya. Dan nama variabel itu boleh sesuka hati Anda ubah. Kalau misalkan nggak suka jumlah, Anda boleh kasih ganti jadi X kayak gitu. Bebas sama aja. Nah, misalkan di sini jumlah 10, A plus B.
Nah, dengan menulis seperti ini, jumlah sama dengan A plus B, itu artinya kita ingin melakukan penjumlahan variabel A ditambah variabel B dijumlahkan, terus kemudian nilai hasil penjumlahannya itu disimpan di variabel jumlah, kayak gitu ya. Oke, sederhana ya. Logika berpikirnya saya kira sederhana. Kemudian kita tulis sistem out. Ini cara untuk mencetak nilai di Java. Pertama perlu Anda ketahui, ini saya belum jelaskan ya. Ini pertama perlu Anda ketahui bahwa untuk menulis nilai di Java, untuk menulis nilai di Java, kita menggunakan perintah sistem out.println. Nah, tapi ini tidak berlaku ya kalau misalkan di pemrograman yang menggunakan konsep visual. Karena nanti kan kita bisa nyetaknya di komponen visualnya. Tapi kalau misalkan komponen visualnya nggak ada, maka kita melakukan hal tersebut. Oke. Sistem out.println ini pada dasarnya dia membutuhkan inputan berupa string. Meskipun memang dia bisa aja bentuknya integer ataupun gabungan dari keduanya. Nah, cara menggabungkan antara output bentuknya string dan juga integer itu kita bisa menggunakan perintah hubung plus. Ini macam-macam ya. Kalau di PHP kita menggunakan titik, nah kalau di Java kita menggunakan plus. Nah, makanya kita tulisnya kayak gini. Ini kan kita mau nulis string ya, makanya kita kasih tanda kutip. Terus kemudian ininya ditulis hasil jumlah itu spasi plus. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa perintah hubungnya itu dengan plus. Plus A misalkan, terus lagi ini tambah. Nah, tambah di sini, tambah yang ini, itu dia string ya, dia tidak memiliki fungsi apa-apa. Selain cuma nampilin doang, artinya kalau misalkan ada mau ganti jadi min kayak gini ya sama aja. Hasilnya akan tetap sama. Oke, plus ini kata hubung lagi, plus B misalkan kayak gitu. Adalah jumlah. Waktu itu kita pernah belajar di CI ya, maaf di C, di bahasa pemrograman C, dan itu lebih susah untuk melakukan proses print pakai pakai cout ataupun pakai nggak pakai print, pakai perintah print. Cuman di sininya harus didefinisikan kan variabelnya apa, pakai tanda koma di belakangnya. Nah, kalau di Java enggak. Jadi di Java kita bisa tulis langsung seperti ini. Oke. Selanjutnya kita coba run. Nah, ketika di run, nanti outputnya adalah seperti ini ya. Hasil jumlah 10 tambah 10 adalah 30. Jadi artinya kalau misalkan kita mau melakukan perubahan, di sini misalkan kita mau diubah nih jadi 20. A sama dengan 20, B sama dengan 20. Kalau misalkan kita running lagi, itu outputnya akan seperti ini. Nah, oke. Jadi itu yang disebut dengan variabel. Dan di Java, variabel itu dia bisa berlaku lokal kayak gini ataupun dia berlaku global. Kalau misalkan yang variabel global itu disebut dengan atribut dalam sebuah kelas kayak gitu. Oke, itu untuk variabel kita sudah bisa mengikutinya ya. Nah, berikutnya kita beranjak ke materi yang lainnya, yaitu ini.
Oh, ini dulu. Kita bahas ini dulu ya. Kita bahas dulu macam-macam tipe data di Java. Nah, kita bahas dulu nih macam-macam tipe data di Java. Jadi ternyata Java ini dia punya banyak tipe data. Ini tipe datanya merupakan tipe data yang kalau orang sih bilangnya primitif kayak gitu. Karena tipe data di Java itu bisa aja dia tipe datanya yang bentukan. Jadi kita bisa membentuk tipe data kita sendiri dengan mendefinisikan sebuah kelas. Nah, tapi secara primitif, tipe data yang ada di Java itu terdiri dari yang pertama itu adalah char. Nah, char itu sebetulnya dia terbatas. Char itu ataupun singkatan dari karakter. Nah, yang karakter itu dia biasanya terbatas. Kalau misalkan kita cuman butuh satu huruf aja, kita pakai char. Nah, karena ini jarang kejadian, mungkin dalam beberapa kasus sih bisa aja digunakan ya, tetapi sering tidak dimanfaatkan kayak gitu. Tapi Anda juga harus tahu bahwa ada tipe data char. Terus kemudian berikutnya ada int, itu merupakan singkatan dari integer. Integer kalau misalkan diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu artinya bilangan bulat. Bilangan bulat itu nanti sebetulnya ada juga versi yang panjangnya ya. Dalam artian ini kan tetap dibatasi. Anda nanti silakan cari deh. Ada batasnya. Jadi integer itu dari mulai minus berapa sampai plus berapa. Saya lupa lagi detailnya, tetapi itu ada batasnya. Ada batasannya ya. Oke, namanya bilangan bulat berarti dia tidak kenal angka koma. Dia tidak kenal angka, dia tidak kenal koma. Ya, bilangan bulat. Istilahnya juga bilangan bulat. Terus kemudian untuk mengakomodir koma, maka ataupun desimal ya, maka ada float dan juga double. Float dan double memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk menuliskan bilangan desimal. Cuman bedanya double dia kapasitasnya lebih besar. Artinya karakter yang bisa ditampungnya dia lebih besar lagi daripada float. Float dia lebih versi kecilnya dari double. Jadi kalau misalkan Anda butuh angka yang tidak terlalu banyak, maka Anda bisa menggunakan float. Berikutnya adalah string. Nah, string ini kalau saya bilang sih ini yang paling sering digunakan ya dibanding dengan char. Nah, string ini fungsinya ya untuk kumpulan dari karakter. Karakter itu adalah semua hal yang ada di keyboard. Tombol-tombol yang ada di keyboard nih. Karakter-karakter yang ada di keyboard, terus kemudian huruf, angka, spesial karakter, itu bisa diakomodir oleh string. Dan yang terakhir itu ada boolean. Nah, kalau boolean itu logika ya, untuk logika. Nilai true or false. Jadi kalau misalkan ini biasanya digunakan pada kalau misalkan kita butuh logik untuk menentukan benar dan salah. Ya, nanti untuk if misalkan kayak gitu. Kita bisa gunakan boolean. Oke. Terus kemudian satu lagi yang akan coba kita bahas pada mata kuliah ini yaitu array pada Java. Ya. Array pada Java. Oke. Kita coba pahami dulu apa itu array. Nah, array ini sebetulnya saya yakin sudah pernah Anda pelajari ya sebelumnya di mata kuliah sebelumnya, misalkan di struktur data ataupun di mata kuliah algoritma dan pemrograman lanjutan, itu pasti sudah dibahas tentang array. Nah, pada intinya array itu kan sebuah struktur data yang terdiri dari atas banyak variabel dengan tipe data yang sama. Kenapa disebut banyak variabel? Karena sebetulnya nama variabelnya cuma satu, tapi karena dia punya banyak indeks, maka kita bisa sebut dia sebagai memiliki banyak variabel. Jadi array itu merupakan himpunan bilangan. Himpunan lah, nggak selalu bilangan sebetulnya.
Jadi himpunan, bisa aja himpunan karakter, bisa juga memang himpunan bilangan. Kayak gitu. Jadi kumpulan ataupun himpunan dari nilai dengan tipe yang sama dan memiliki fungsi yang sama, kita kumpulkan dalam sebuah array. Untuk menulis array di Java, perintah umumnya adalah tipe datanya apa, dikasih kurung siku, seperti ini, terus kemudian nama array-nya apa, dan diisi dengan isi array-nya. Kayak gitu ya. Itu sintak umumnya. Sintak umum dari penulisan sebuah array di Java. Tipe data, kurung siku, spasi, nama array-nya mau apa, sama dengan isi array-nya apa. Oke, untuk lebih meningkatkan pemahamannya, mari kita coba. Nah, Anda di rumah masing-masing ya, silakan coba buka netbeans yang tadi sudah dibuat, terus kemudian ini dimodifikasi ya. Nah, kita coba modifikasi. Oke. Kita coba modifikasi sesuai dengan yang ada di tutorial, yaitu kita akan tambahkan string, tadi kan sudah saya sampaikan ya, tipe data, kurung siku, terus kemudian nama array-nya, nama array prodi ya, terus kemudian isi dari array. PTI, silakan ya, ini contohnya BK, PGSD, sentrasi. Nah, jadi penulisan array bentuknya seperti ini. Kemudian kita akan coba cetak datanya nih. System out print ln ya. Nah, Anda perhatikan cara untuk mencetak nilai yang ada pada sebuah array. Ingat bahwa array itu dia punya indeks. Dia tuh punya indeks. Indeks di dalam sebuah array itu dimulai dengan angka 0. Jadi PTI, ini PTI, itu indeksnya pasti 0. Terus kemudian setelah koma, itu dia pindah ke nomor indeks berikutnya. Dan itu increment ya, peningkatan. Jadi kalau misalkan ini 0, maka BK ini harusnya dia jadi 1. PGSD ini harusnya dia jadi 2. Sentra Tasik. Nah, PAUD ini harusnya dia jadi 1, 2, jadi 3. Ini jadi 4. Harusnya demikian. Kayak gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya kalau misalkan kita mau mencetak tulisan PTI, maka kita tinggal isi seperti ini. Prodi 0. Oh, kayak gitu ya. Kita coba run. Tuh, keluar ya. Outputnya ini akan jadi PTI. Seperti itu. Oke. Oke, berikutnya kita coba berikutnya kita sambung ke tutorial yang lain sebagaimana yang ada di materi yang tadi saya share. Nah, berikutnya kita akan coba untuk mencetak data, semua data. Ini sebetulnya udah ke materi pengulangan ya. Nah, tapi saya yakin Anda familiar lah dengan pengulangan. Jadi mungkin
cuma diingatkan sudah bisa paham maksudnya seperti apa. Nah, ingat bahwa tadi array itu terdiri dari komponen, terdiri dari indeks ya, terdiri dari sebuah indeks. Maka kita bisa menuliskan semua yang ada di sini, oke, semua yang ada di sini itu kita bisa tuliskan dengan cara melakukan pengulangan sebanyak nilai indeksnya, gitu kan? Dimulai dari indeks ke 0, ini kan integer i sama dengan 0, hingga ke i itu nilainya kurang dari panjang array-nya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah gimana cara untuk mendapatkan panjang sebuah array di Java. Caranya ternyata adalah dengan perintah length. Kayak gini. Nah, ini nih, perintah length. Oke, prodi.length ini artinya kita meminta Java untuk membaca berapa sih panjang dari array yang kita miliki. Kayak gitu. Oke, kalau misalkan kita lihat di sini kan panjangnya berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti nanti Java itu akan mendapatkan nilai bahwa panjangnya itu adalah 5. Nah, karena indeks itu mulainya dari 0, berarti kita harus sampai ke titik 4. 4 itu di mana? 4 itu ya kurang dari 5, betul ya? Nah, 4 itu adalah kurang dari 5. Nah, makanya di sini kita tulis i kurang dari prodi.length. Kayak gitu kan? Nah, terus kemudian i nanti di plus-plus. Ini maksudnya adalah i di increment, karena nanti nilai i-nya akan selalu diulang dari mulai 0 sampai ke 4. Jadi akan ditambah nih, ini asalnya 0. Di sini berarti 0. Ketika sampai ke titik sini, ke n sini, dia akan nilainya akan bertambah 1. Gitu kan? 0 ditambah 1 jadi 1. Ditambah lagi jadi 2. Ditambah lagi terus aja gitu. Sampai nilainya jadi 4, dan setelah 4 dia akan berhenti. Oke, kayak gitu ya. Nah, kita coba praktekkan di NetBeans. Oke, kita coba praktekkan yang tadi. Jadi for integer i sama dengan 0, i kurang dari prodi.length i plus. System out print ln. Berarti ini diisi dengan prodi 1. Kayak gitu ya. Prodi 1. Oke. Kita coba running. Nah, maka keluarlah semua program studi yang ada. Oke. Dan ini dibacanya otomatis ya, dalam artian ketika misalkan kita mau tambahin, kita tambahin prodi-prodi yang ada di teknik. Teknik lingkungan. Teknik apa lagi ya? Tambangan. Teknik elektro. Kemudian teknik mesin. Nah, ini ketika ditulis ini, ketika kita coba run lagi, itu otomatis semua datanya akan tampil tuh, semua datanya akan tampil tanpa kita mengubah ini ya, tanpa kita mengubah for
error yang ada di sini. Nah, kenapa demikian? Karena ketika kita ulangi, dia akan membaca ulang nih, yang prodi.length-nya itu, dia akan membaca ulang. Jadi, ketika tadi asalnya itu ada 1, 2, 3, 4, ada 5 indeks, berarti dia akan berubah otomatis menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 indeks kayak gitu. Nah, 9 indeks berarti kan maaf 9 data. Nah, berarti indeks yang paling besarnya itu udah 8 karena 9 kurangi 8. Dari 0 ya mulainya. 0 sampai 8. Oke. Nah, saya kira itu ya karena ini juga tuh sudah selesai materinya sampai di sana. Nah, saya ingin Anda coba terus kemudian nanti di sini coba di itu ya. Saya ingin Anda coba terus kemudian kita akan cek dari sini mungkin satu-satu kita cek siapa yang sudah berhasil, siapa yang masih gagal, kita coba cek ya. Setelah ini silakan Anda coba dulu. Silakan Anda coba dulu terus kemudian setelah ini kita akan cek satu-satu dari Anda pekerjaannya seperti apa. Oke, untuk yang ini saya stop dulu recording.